Mustafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana beri nasta'in. Dinas rohul mustaqim. Rohul ladina. Yang mulia Bapak Kiai Haji Jenderal Fanani MA selalu pembina kita. Yang mulia para cerdik cendekiawan muslim Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah. Yang mulia jamaah Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah pondok pesantren Suralaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya membawa kitab Iqadul Himam terbitan Singapura. Halaman 318. Kalau terbitan Libanon itu hikam disarahkan dua pensarah, yaitu Ahmad Ibnu Ajibah dan Imam Asy-Syarqusti. Namun tak bawa pada malam ini yaitu Ahmad Ibnu Ajibah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'dhamul karamati al-fahmu anillahi waridha biqada illahi matarukul tadbiri wal ikhtiyari ma'allah wa iqamatul abdi haitsu aqamahullahu kama abana dalika biqoli min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i idamathu iyyaka fi ma husulin nataiji. 3 baris cukup kan dijabarkan. Wa'lam, ketahuilah al-karo wa'adhamul karomati, paling agung-agungnya karomah, paling agung-agungnya itu af'alu tafdil menjadi mudhof ilaih kalau kata orang nahwu. Itu al-fahmu anillah, paham tentang Tuhan. Ini terjemah letterlek. Terjemah letterlek. Tapi mafhumnya, nah ini. Jadi kalau sudah terjemah bacaan itu nanti terjemah ada mantuk dan ada mafhum. Begitu yang api. Jangan hanya plak-plok aja. Sorry. Ngapunten kata orang no depan saya. Ngapunten. Ini al-fahmu anillah. Mananya itu universal. Dalam ilmu Pak Ustadz tahu istilah itnab dan ijaz. Nah ini. Itnab dan ijaz. Atau boleh majaz mursal. Boleh majaz mursal. Al-fahmu adalah makrifat kepada Allah. Al-fahmu anillah, makrifat kepada Allah. Berarti orang-orang yang telah mendapatkan talqin dzikir dijalankan secara apik dan bijak, itulah dikatakan karomah yang luar biasa. Alon-alon, pelan-pelan. Jadi memang orang paham tentang Tuhan itu adalah karomah. Kenapa? Dia mendapatkan talqin dzikir dari Syekh Mursyid, mengamalkan dzikir secara apik dan bijak. Cirinya di antara yaitu dzikir jahar dan dzikir khafi, itu karomah yang luar biasa. Kiai Jajan Surabumi juga mengatakan karomah yang luar biasa yaitu talqin dzikir. Simpel.
Tapi oleh engkau soleh dijabarkan. Begitu, karena banyak sarjana, banyak kiai. Gak sekedar simpel-simpel aja. Begitu, ya. Nah, waridho biqadha ilahi. Dia nerima keputusan Allah, baik manis maupun pahit, diterima dengan bijak, bahwa aku hidup ini adalah digerakkan oleh Allah, rezekiku dari Allah, hidupku dari Allah, matiku nanti kepada Allah, kesehatanku dari Allah, semuanya Allah. Nah, kalau kita ditakdir pahit, kembalikan berpikir secara rasional. Dunia ini materi, dunia ini benda. Sifatnya benda itu enggak absolut, sementara. Nah, kalau baca kitab Iqadul Himam dari awal sampai akhir, itu hanya Allah tak. Hanya Allah tak. Yang enggak mati itu Allah. Yang absolut itu Allah. Yang mutlak itu Allah. Manusia adalah nisbi, bahasa kuliah. Manusia sementara. Karena manusia makhluk, bukan khalik. Wa khuliqal insanu dha'i. Nah, sana. Makanya masuk thariqat jangan pingin kaya. Kalau nggak kaya, berhenti. Mundur teratur. Ah, ngapain ikut thariqat kere-kere juga. Right? Salah semuanya itu. Berthariqat itu adalah merubah sikap. Ilmunya tasawuf. Apa itu tasawuf? Asyidku ma'al haqqi wa husnul khuluqi ma'al khalqi. Tasawuf itu adalah jujur kepada Allah, sidik kepada Allah, manifestasinya berakhlakul karimah kepada sesama manusia, hasilnya berakhlakul karimah pada manusia. Itu namanya tasawuf, wadahnya thariqat. Jadi kalau ente mudah-mudahan kaya, ya boleh, tapi kalau nggak kaya kembalikan. Oh, pahit dari Allah, manis dari Allah. Begitu Pak Kiai. Supaya nggak apa, supaya nggak frustasi banyak penuh. Ah, ngapain berthariqat? Sama aja. Nih, itu tujuan materi. Pada materi apa? Sementara kan? Nah, kita tanya. Tadi kita makan nasi, sayurnya itu sop paling enak, bahasa Surabaya. Wah, enak epor, bahasa Surabaya ini. Kan ini daerah Pak Ustadz sama. Hanya Pak Ustadz enggak gayanya kalau kita beda lagi. Pak Ustadz kan halus, sama tek gitu aja ya. Mangan itu pol banget tadi, sambel cocok, wis cocok kabeh. Nah, maaf. Itu kata orang Padang tarasubana, terasa banget hanya sebatas ini, sebatas ini, sebatas ini, sebatas ini. Sini hilang. Berarti itu apa? Sandi para. Betul. Nah, di sini ada berpikir, oh kalau begitu bener kong soleh, semua selain Allah itu materi. Materi itu semuanya adalah sama. Nanti sirna, semuanya itu adalah bohong kabeh. Ya enggak bohong hanya Allah. Di sinilah mursyid memberikan wawasan ilmu dan amalan yang luar biasa. Dekati Allah, dekati Allah, dekati Allah. Bukan dekati gunung, bukan. Dekati Allah, dekati Allah, dekati Allah. Bukan dekati gunung, dekati gunung. Bah. Dong kali. Dekati itu ini. Dunia terus, dunia terus, dunia terus. Dunia terus, dunia terus. Dunia itu sirna. Nah, berarti Anda ini alhamdulillah mendapatkan talqin dzikir, bisa dzikir kepada Allah. Karomah yang luar biasa. Makanya kan, maaf, ad-dzikru is the of life.
Zikir itu aturan hidup. Dengan zikir Anda bersyukur kepada Allah. Dengan zikir Anda ikhlas kepada Allah. Dengan zikir Anda kembali pada Allah. Permasalahan sekarang. Pak Soleh, apakah saya enggak termasuk zikir? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi enggak lewat thariqat. Lewat hanya ikut ulama, betul? Nah, ya kan? Nah, Pak Soleh ikut thariqat lewat apa anom terus sampai teko Rasulullah. Nah, ulama-ulama yang bukan thariqat mengamalkan yuk sampai ke sana. Permasalahan begini. Apa bedanya zikir thariqat dan zikir bukan thariqat? Ini perlu dijawab. Zikir bukan thariqat, pelan-pelan. Zikir bukan thariqat itu adalah zikir hasanat. Zikir hasanat. Berarti ada pahalanya. Kalau zikir thariqat, zikir derajat. Pangkat. Tujuannya bukan pahala. Tujuannya dekat kepada yang punya pahala. Nah, itu tujuannya dekat kepada yang punya pahala. Walaupun kita nggak minta, kalau udah dekat kepada yang punya pahala, kena zikir terus sama Allah, dikasih. Jika kembalikan lagi, jangan frustasi. Sumber kalau bahasa kuliah, sumber Naqsabandiyah adalah sahabat Abu Bakar. Sumber Qadiriyah adalah Sayyidina Ali. Dua-duanya itu maaf, sahabat Nabi dan mantu Nabi serta mertua Nabi, ya kan? Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, his families and companions suffered voluntarily. Dia dilahirkan dari keluarganya sederhana. Sampai Sayyidina Abu Bakar, anaknya nangis, wakilah anaknya 9, wakilah anaknya 12. Nangis. Bahasa Jawa Timur, dineng-neng. Apa? Bapaknya masak batu. Supaya anak diam. Oh, kalau bapak masak, berarti nanti adik bisa makan. Apa dibuka? Jadi roti. Jadi roh? Nah, itu namanya apa? Karomah hisi. Karomah bisa dilihat. Di karomah yang paling agung bukan karomah bisa dilihat, usul pada Allah. Ini yang menjadi ukuran. Itu Sayyidina Ali. Sumber daripada Qadiriyah. La ilaha illallah. La ilaha. Coba. Subhanallah. Baca bukunya, aku punya kitabnya. Aku punya khutbahnya. Namanya kitab Nahjul Balaghah. Subhanallah Sayyidina Ali. Subhanallah lah. Masih kalau secara materi masih sugih soleh. Secara materi masih sugih panjenengan sedoyo. Bahasa Jawa. Masih materi masih sugih ente kayak ente kabeh. Betul ini. Sahih Bukhari ini. Tak baca. Gimana ceritanya? Nah, gitu kan? Ceritanya dong. Suatu saat Abu Hurairah, itu namanya Abdullah bin Sohor, dia sholat di Masjid Makkahul Mukarramah. Dia di pojok, mendahului Rasulullah, nunggu Rasulullah. Sehingga para ulama-ulama nantinya, karena aku nantinya ya, sarapane Sayyidina Ali itu hadis Rasulullah begitu. Nah, Rasul masuk. Tapi lalu duluan Ali, Kornel no pojok. Pas Rasul masuk, sholat duha, dua salam. Pas beranjak salam kelima, sebelum salam, sebelum yang kelima,
salam kedua Sayyidina Ali, Abdul bin Sakhar, Abu Hurairah, ya Rasulullah, apa ada sarapan pagi di rumah? Nabi jawabnya mah menyenangkan, nggak menyedihkan, menggembirakan. Abu Hurairah, jangan kau itu angkat kaki dulu, samping saya dulu ya, nanti dengarin kalau saya pas ruku. Kalau saya pas ruku. Pas ruku yang kelima, itu terdengar dalam perutnya Rasulullah diganjel batu. Terdengar oleh sinyalnya, kerutuk. Nah, Nabi belum sarapan. Perutnya diganjel batu. Malu, mojok lagi. Mojok lagi. Terus Rasul selesai wakila 8 rakaat, wakila 12 rakaat. Itu syakun merawi itu kalau bahasa istilah hadis. Selesai berdoa, Abu Hurairah dipanggil. Abu Hurairah, kadia. Kata orang Cianjur nih. Ya naon? Ulala, ulah nyeruskeun. Diam aja. Yuk kita jalan-jalan. Kemana ya Muhammad? Rumah anak saya Fatimah. Saya Fatih? Ini Sahih Bukhari ini. Sampailah beliau berdua di rumahnya Fatimah, anaknya. Pas salam Rasul salam, Assalamualaikum. Dijawab oleh Fatimah, Waalaikumsalam. Kayaknya kalau Rasulullah betul sareng saha Abu Hurairah. Nah, dijawab lagi oleh Fatimah, ya Rasulullah, hari ini suami saya keluar. Di rumah tidak ada sembako, kosong blong, nggak ada sembako. Blong, minyak nggak ada, gandum nggak ada, kurma nggak ada, semuanya kosong. Bahkan ya Rasulullah, aku di kamar, pakaian saya dibawa oleh Sayyidina Ali keluar, sehingga saya nggak berpakaian ya Rasulullah. Nah, mendengarkan cerita pendek ini, Rasulullah berdoa, ya Allah, janganlah engkau memberikan kefakiran terhadap umatku, cukup terhadap keluargaku. Subhanallah, cukup terhadap keluargaku. Tuh, nah, paham? Paham. Bertitik tolak tentang cerita ini bisa diambil ilustrasi. Apa? Betapa hebatnya orang yang sudah yakin kepada Allah, sudah mendalam kepada Allah, tagarraq fillah, tenggelam dalam masalah Allah. Dia tidak takut pada siapapun, hanya takut pada Allah. Dan dia nggak pernah gerutu. Nggak pernah gerutu. Ya Allah, Allahumma ini asal agdina. Nggak ada yang begitu. Itu kan dua kita main ente aja. Agdina an haramika. Betul. Jadi Nabi enggak. Nah, tuh Nabi enggak. Tapi enggak frustasi. Enggak frustasi. Di sini yang ditiru oleh kita. Nang torekot dikit-dikit, aduh kumaha. Pantor kau kumaha. Terus budi niki, gimana ini? Bulat pada Allah, diatur oleh Allah. Ya, terusin. Wa tarku tadbiri wal ikhtiyari ma'allah. Meninggalkan angan-angan dunia wal ikhtiyari dan usaha dibarengi ma'allah, bersama Allah. Apa? Kemana kamu ada? Di mana kamu berada? Zikir kopi jangan lepas. Ente manggale bahasa Padang, zikir kopi.
Ente jualan nasi uduk, dikir kopi. Ente nang pasar, dikir kopi. Di mana saja, ente harus dikir kopi. Dan itu wajib. Itu hukumnya wajib. Wahadil mas'alatu wajibun inda ahlussunnah wal jamaah. Ini masalah hukumnya wajib kama qala ahlussunnah wal jamaah. Ikut dalam kitab Jam'ul Jawami. Nah, wa syukrul mun'imi ay asana ufillah li in'amihi, macam apa? Li in'amihi bil amali war rizki wa sehati wa ghairiha bil qalbi di bawahnya lagi bil qalbi wa hadil mas'alatu qala ahlussunnah wal jamaah wajibun. Nah, bersyukur kepada yang berikan nikmat atas nikmat Allah, yaitu nikmat sehat, banyak rezeki, panjang umur dan sebagainya, itu bil qalbi. Lah, bil qalbi itu hukumnya wajib kata ahlussunnah wal jamaah. Ikut Jam'ul Jawami. Makanya ente ini alhamdulillah mendapatkan talqin dzikir itu luar biasa memang. Kalau nggak mendapatkan nggak bisa. Namun maaf guys bawahi, ini pun yang disenangi oleh Allah. Kalau nggak disenangi, no way. Yang disenangi oleh Allah. Ada seorang ulama besar. Tidak sebut namanya. Aku kenal kok, pernah salaman. Pernah ada yang mengatakan, Bayai, ikut bertorekot lah. Ah, nggak usah lah. Yang penting fikirnya api sudah cukup. Gitu. Nggak sebut orangnya. Aku pernah salaman. Orang pintar, orang hebat. Nah, setelah meninggal dunia, namanya nggak seharum kayak Gus Dur. Namanya gak seharum kayak Gus Dur. Kayak orang-orang yang hebat. Beda dong. Kenapa? Orang bertorekot itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Menjadi kekasih Allah. Menjadi yang ditolong oleh Allah. Ini sudah saya terangkan Pak Ustadz. Pasti tidak terangkan. Namun diputar lagi nggak masalah. Lebar kaset putar lagi. Ya kan? Nah, yang belum dengar denger. Gini. Satu saat Nabi didatangi tamu. Nah, tamu itu nanya, Muhammad, ikhlas teh naon? Yang nanya Cianjur. Orang Cianjur gitu. Sebulan. Sabar heula. Sabar dulu. Pertanyaan itu luar biasa. Tak tanya dulu sama Jibril. Jibril, pagi-pagi ada tamu. Nanya tentang ikhlas. Saya belum jawab. Ikhlas itu apa Jibril? Muhammad, pertanyaan ente luar biasa. Ini diserapi lo ya. Luar biasa Muhammad pertanyaan ente. Luar biasa ini. Tak tanya dulu sama Rob. Ya Rob, Muhammad ditanya oleh tamu, gak bisa jawab, kata Jibril. Nah Muhammad tanya saya, aku juga belum jawab. Bagaimana ya Rob? Ikhlas itu. Nah ini ikhlas ini langsung pakai redaksi yang fasoh aja ya. Huwa sirrun min asorihi auda'ahu qalbaman ahabbahu min ibadihi. Ikhlas adalah seluruh rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan di hati hamba.
Di mana hamba itu disenangi Allah. Awas, di mana hamba itu disenangi Allah. La yadlu malakun fayaktubuhu wala syaitonun fayusituhu. Malaikat nongol nggak mampu mencatat, jurik nongol nggak mampu merusak. Nih, nah ini karomah yang luar biasa. Itu Pak Ustaz. Gini betul. Nah, gitu. Iya, biasa ini. Makanya ini bukan mulu-mulu, memang kenyataan, bukan mulu-mulu. Ahli surga kabeh. Intinya ahli surga kabeh, nggak ada yang neraka. Sombong banget, nggak ada sombong, jelas. Man akhiruhu kalami la ilaha illallah tawaljan wa in jana wa in saroko. Man akhiruhu kalamihi la ilaha illallah tahalal wa in jana wa in saroko. Siapa orang yang akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, sekalipun pernah jable dan pernah ngerampok. Tuh, Sahih Bukhari. Pernah jable, pernah ngerampok. Tuh, banyak tuh apa yang tukang ngerampok, tukang jable banyak. Aku tahu, gak sebut orangnya. Mana sih wakil talqin banget? Wakil talqin. Lah ahli tuh, nah, ahli Arab kan preman tuh. Preman celilitan, preman glodok, pasar baru, Nah, alhamdulillah kan. Makanya nggak mulu-mulu orang tarekat yang patuh sama Allah dan patuh sama guru, insya Allah masuk surga. Wis nggak usah panjang lebar, cukup setengah jam, lewat 5 menit ya. Nanti 2 bulan lagi akan datang, terusin ya. 2 bulan akan datang, tak terusin. Kalau bahasa Mas ini saya minta mawon doro. Ingkang kawula sampaiake dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Sakieu wae yang orang yang Abil sampaikan kepada orang sedayana, mudah-mudahan aya manfaatna. Nah, gitu bahasa Sunda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.